teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat semuanya dan bahagia selalu ya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Karena Engkau sudah menyertai kami, dari kami tadi beraktivitas dari pagi ya Tuhan sampai sore ini kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami waktu tadi kami boleh menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan, sembah kami untuk Engkau ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, dan biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan dari setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan Yesus, Kau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang tolong memberkati ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong limpahkan hikmat yang daripada-Mu saja ya Tuhan, supaya kami boleh sama-sama mengerti ya Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus yang tolong limpahkan hikmat juga ya Tuhan untuk hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan segala isi hati-Mu ya Tuhan untuk teman-teman semuanya. Dan berbicaralah ya Tuhan dalam hidup kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami percaya Engkau yang bersama-sama dengan kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan segala sesuatunya ini ya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Kristus, amin. Oke, teman-teman, pasti semuanya pada bingung ya. Kenapa sih kok tiba-tiba tadi ada awal-awalnya ada syuting video tanaman-tanaman, kolam ikan gitu ya. Terus sekarang kenapa sih syutingnya kok outdoor gini, ada taman-taman, ada pohon-pohon di belakang, angin sepoi-sepoi di sini. Kenapa sih gitu ya? Semua mungkin pada bingung kenapa ya. Oke, jadi sebenarnya jawabannya adalah kenapa kok kayak gini. Itu yang pertama, karena tema kita hari ini itu akan membahas soal refreshing. Dan selain itu, kita loh guys, udah lama banget gak retret. Coba pengen, biasanya kita setahun sekali kita retret, kita keluar jalan-jalan buat kita refresh sama-sama, baik rohani maupun jasmani kita gitu ya. Keluar dari gereja, kita ibadah di luar gereja gitu ya, dan itu bisa sangat merefresh kita gitu. Nah tapi tahun ini kan nggak bisa ya karena COVID kayak gini ya. Nah jadinya sekarang kita syutingnya outdoor gini. Jadinya sekarang saya pun mau ajak teman-teman, yuk kita hari ini juga pengen merefresh kehidupan kita lagi gitu, biar kita berasa retret di rumah masing-masing gitu ya, retret virtual. Yuk kita keluar ruangan, kalau antara keluar ruangan atau kalau misalkan bisa keluar rumah gitu ya, sambil dengerin firman Tuhan hari ini. Tapi tetap fokus ya teman-teman, jangan terus nanti jadi salah fokus ngeliatin ada apa lewat gitu, atau digigitin nyamuk gitu ya. Jadinya kalau misalkan bisa, kalau dirasa di luar ruangan itu mungkin susah buat fokus ya, di dalam ruangan that's okay. Tapi kalau misalkan bisa, ayo kita sama-sama keluar rumah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini gitu ya. Terus sambil kita menghirup udara luar yang menyegarkan dan menyejukkan gitu ya. Padahal Semarang panas ya, tapi nggak apa-apa. Oke, toh sekarang juga sering hujan gitu ya, jadinya rasanya enak gitu ya, adem, sejuk, seger gitu. Nah apalagi kan teman-teman sekarang lagi COVID gini pasti jarang keluar rumah kan. Nah makanya yuk kita sama-sama keluar rumah terus sambil mendengarkan firman Tuhan hari ini supaya lebih refreshing gitu. Nah oke, jadi hari ini tema kita itu adalah refreshing ya. Jadi sebenarnya tuh dari tadi tuh nyebut refreshing, apa sih? Itu artinya apa sih gitu kan? Nah, jadi sebenarnya refreshing atau refresh itu artinya menyegarkan gitu. Nah, menyegarkan itu gimana sih sebenarnya? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari suatu kisah di Yohanes 4 ayat 1 sampai 15. Tapi kita nggak akan baca semuanya. Kita akan baca
baca sedikit ayatnya aja ya. Oke, jadi di Yohanes 4 ayat 1 sampai 15 ini kan membahas mengenai judul perikopnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Jadinya oke. Di ayat 41 sampai 15 ini kan ini dibahas mengenai Yesus ada bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Perempuannya ini kan diceritakan bahwa bukan perempuan yang baik-baik ya, ada punya suami sebelumnya ada banyak, terus sekarang yang tinggal dengan dia itu bukan suaminya, kayak gitu. Nah, tapi waktu Tuhan ketemu dengan wanita ini, ada suara pesawat dulu guys, sebentar. Oke, sudah. Oke. Nah, waktu Tuhan bertemu sama wanita ini itu dikatakan dalam ayat 13 sampai 15. Yuk kita baca bersama-sama di Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu semuanya? Oke. Yuk kita sama-sama baca Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita minum airnya Yesus nih, kita nggak bakal haus lagi, dan bahkan justru itu menjadi mata air di dalam dirinya kita. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mata air itu artinya salah satunya adalah sumber air gitu. Dimana sumber air ini ya jelas airnya nggak mungkin pernah berhenti mengalir gitu. Dan seperti itu jugalah waktu kita punya Yesus dalam hati kita, di mana Yesus yang menjadi sumber air di dalam hidup kita yang tidak pernah berhenti mengalir. Nah, tiap orang tuh kan macam-macam ya teman-teman. Kalau misalkan hatinya lagi hampa atau lagi kosong gitu ya, ada yang beberapa orang ya, yang pastinya teman-teman di sini jelas nggak mungkin lah ya, cuman ada beberapa orang yang mencari hal-hal di luar sana untuk mengisi kesenangan sementara gitu. Misalnya drugs. Orang tuh ngapain sih konsumsi drugs? Padahal kan jelas mereka tahu ya, drugs itu nggak baik buat kesehatan mereka, nggak baik buat tubuh mereka. Tapi kenapa sih kok mereka tetap mengonsumsi drugs itu? Itu kan sebenarnya supaya mereka lupa sebentar apa yang jadi masalah dia. Ya meskipun sebenarnya masalahnya masih ada di situ, tapi ya buat have fun sebentar, buat lupa sebentar, terus jadinya mereka konsumsi. Atau misalkan terus mabuk-mabukan. Orang kenapa sih kok mabuk-mabukan gitu? Tiap hari minum-minum mabuk-mabukan gitu. Kenapa? Ya karena buat ngelupain bentar kegalauan dia, senang-senang bentar sama teman-teman gitu. Padahal ya sebenarnya itu tidak menghilangkan masalah, dan justru malah tambahin masalah, ya nggak sih? Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sumber air kita, sumber untuk mengisi segala kekosongan hati kita itu Yesus, kita loh kalau lagi berasa down, kita lagi berasa hampa, ya kita bisa nyari Yesus gitu loh. Karena Yesus emang tidak pernah meninggalkan kita, karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, dari cerita wanita yang di Samaria ini, kita juga belajar gitu. Sebenarnya waktu kita ini lagi berdosa gitu ya, aduh Tuhan kok kayaknya rasanya aku lagi habis melakukan banyak kesalahan, habis dosa banget sama Tuhan gitu ya. Terus ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan.
Nah, kadang tuh kan beberapa dari kita tuh justru waktu kita lagi merasa ada banyak kesalahan dan dosa itu, kita malah jadinya akhirnya menjauhi Tuhan. Terus habis itu udah deh, kayak aku tuh berasa nggak layak gitu loh, buat doa aja tuh aku berasa nggak layak karena aku sudah berdosa. Padahal kan sebenarnya waktu kita merasa kita nih nggak layak nih kan, jadi itu sebenarnya yang dikehendaki sama iblis gitu loh. Waktu kita bisa merasa nggak layak terus akhirnya kita menjauhi Tuhan, itu loh yang dikehendaki iblis gitu. Nah, padahal sebenarnya dari kisah perempuan Samaria ini, walaupun kita misalkan ada banyak dosa, ada kesalahan, ya Tuhan tuh manggil kita gitu loh, buat kita tuh datang gitu kepada Tuhan, meskipun mungkin ya emang dosa kita besar banget, tapi yang dikehendaki Tuhan kan, ayo kita kembali ke Tuhan, kita berdoa, kita bertobat, jangan melakukan hal yang sama lagi dan fokus sama Tuhan gitu. Nah, selain itu di Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 juga dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ayo kita datang kepada Tuhan kalau kita ini lagi merasa haus secara rohani. Kita lagi merasa hampa, lagi merasa kosong di dalam hatinya kita nih, rasanya hampa banget. Yuk kita sama-sama nyarinya Tuhan, jangan malah justru mencari hal-hal yang lain atau justru menjauhi Tuhan. Nah, selain itu di Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu juga dikatakan, yuk kita sama-sama baca bersama-sama yuk. Ayat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sudah ketemu semuanya? Oke, mari kita baca bersama-sama di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, dalam versi bahasa Inggrisnya itu dikatakan ayat 28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Nah, di sini dikatakan rest, yang berarti ya Tuhan tuh memberikan kita istirahat. Tuhan menjadi tempat peristirahatan kita, di mana kita bisa share semua masalah kita, semua kegalauan dan kegundahan hati kita gitu. Nah, selain itu, kalau Tuhan yang menjadi tempat peristirahatannya kita tuh waktu ada bersama dengan Tuhan, dikatakan di ayat 29, akan mendapat ketenangan gitu. Kita tuh rasanya waktu lagi ada masalah terus Tuhan tuh yang jadi tempat peristirahatan, tempat buat nyender gitu ya. Itu rasanya tuh lega banget gitu, hatinya rasanya penuh banget gitu. Nah, sekarang ini terutama kan lagi covid kayak gini gitu ya, banyak orang tuh mulai mikirin kan, gimana ya kerjaan, gimana ya kuliah, masa depan gimana ya, kok kayak gini terus, kapan nih selesainya. Dulu kuliah seru, bisa jalan-jalan sama teman-teman, terus tapi sekarang kuliah online, gak ketemu teman-teman, ngerjain tugas lewat telepon semuanya, lewat Zoom semuanya, gak bisa kayak dulu ngerjain tugas bareng yuk, tugas kelompok gitu. Nah, mungkin yang teman-teman yang barusan merasakan kuliah gitu ya, terus habis itu tiba-tiba pulang, maksudnya tiba-tiba terus kuliah di rumah gitu ya, kok rasanya aduh kok ini ya, kok bosan banget ya, baru ngerasain bentar kok udah kayak gini ya, mungkin ada yang mikir kayak gitu ya. Terus kalau udah lulus gimana ya nanti ya, ada kerjaan nggak ya, orang masa-masa kayak gini aja ada yang di PHK, ada yang dipecat gitu ya, ada yang susah dapat kerjaan yang sekarang ini, apalagi nanti dapat nggak ya kerjaan gitu. Nah, tapi sebenarnya
masa-masa kayak gini itu justru Tuhan menyediakan waktu gitu buat kita sama-sama refresh. Kalau sebelumnya berantakan, maksudnya dalam arti kita kudu fokus kuliah, fokus kerja, fokus pacaran lah, terus nanti apalagi keluarga gitu banyak. Nah terus sehingga kehidupan kita tuh jadinya nggak balance antara yang jasmani dengan yang rohani. Nah pas lagi kayak gini tuh kita justru ada waktu buat sama-sama kita tenang diri, kita introspeksi diri, mulai mikirin lagi apa sih yang jadi keinginannya Tuhan dalam hidupnya kita, mulai mikirin lagi apa sih yang kita mau kejar, apa yang kita mau cari gitu, dan menyingkirkan hal-hal yang nggak penting, jadi kita bisa fokus gitu. Nah refreshing ini nih bisa dilakukan untuk dua aspek kehidupan kita, dimana keduanya harus sama-sama seimbang. Yang pertama adalah refreshing secara jasmani. Nah waktu kita nih ya full kerja terus, kita belajar terus, kuliah terus gitu ya, kadang kan berasa butek gitu ya, butek banget otaknya tuh, pikirannya tuh butek, jadinya kayak nggak bisa mikir, justru jadi nggak bisa kepikiran ide-ide, nggak bisa kepikiran hal-hal untuk inovasi gitu ya, kan udah butek, udah kerja terus full gitu ya. Nah jadi sekarang ya sebenarnya kita bisa ambil waktu sejenak buat kita istirahat. Nah istirahat di sini nih bukan cuma berarti buat tidur ya, tidur pun juga sebenarnya bisa salah satu buat kita istirahat, tapi ya juga bisa juga kita luangkan waktu buat ketemu teman-teman, buat ngobrol, sosialisasi sama teman-teman, tapi tetap pakai masker ya. Nah bisa juga jalan-jalan, atau kalau misalkan kita masih takut nih buat keluar-keluar ya, telepon lah teman-teman, tanyain kabar mereka gimana, buat kita istirahatin sebentar gitu loh. Atau kalau misalkan juga bisa juga dengan kita melakukan hobi-hobi kita gitu yang emang kita senang, misalnya nyanyi atau dance atau gambar atau main musik atau apapun yang kita suka gitu. Yang penting kita ada waktu, kita take time untuk kita sama-sama istirahat. Nah karena dengan melakukan hal itu ya kita tuh menyegarkan kembali tubuhnya kita sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah ini ibarat tuh kita habis olahraga, habis panas-panas, keringetan gitu ya, misalnya habis panas-panas keringetan gitu, minum air tuh kan rasanya segar banget gitu ya. Nah kita juga nggak mungkin olahraga terus tanpa henti, misalnya lari terus nggak selesai tuh seharian 24 jam lari terus, kan ya nggak mungkin gitu. Nah sama juga hidup kita nggak bisa maksain diri kita buat kerja full, kuliah full, belajar full sampai seharian benar-benar penuh banget padatnya, terus lanjut lagi setiap hari kayak gitu tanpa istirahat sama sekali, itu kita juga nggak bisa gitu loh. Kita perlu waktu juga buat istirahat. Nah yang ada kalau misalkan full kerja terus, full belajar terus ya itu tadi otaknya tuh butek gitu loh, justru nggak bisa kepikiran hal-hal untuk berinovasi itu tadi, hal-hal kreatif yang bisa memajukan dirinya kita sendiri. Nah kemudian yang kedua aspek yang bisa kita lakukan refreshing ini bisa kita lakukan juga untuk refreshing secara rohani. Nah selain kita harus merefresh jasmani dan tubuh kita ini juga harus merefreshkan rohaninya kita, roh kita. Kita tuh kan tiap hari diperhadapkan sama masalah-masalah gitu. Kita tiap hari harus melawan keinginan daging diri kita sendiri gitu. Misalnya mau bangun tidur aja, itu aja udah ada pertengkaran di dalam otak dan pikiran dan hati gitu. Aduh mau bangun tapi males, tapi apa gitu ya. Itu aja udah perang gitu ya. Nah terus habis itu atau godaan-godaan dari iblis, misalnya udahlah baca Alkitabnya nanti dulu aja lah, main dulu aja lah, nonton drakor dulu aja deh gitu ya. Nah dimana kita itu kan harus melawan gitu loh untuk godaan-godaan itu, dan itu terjadi setiap hari. Gak mungkin lah satu hari nggak ada kayak gitu lah, pasti setiap hari kita mengalami kayak gitu. Nah kalau tiap hari kita melawan hal-hal seperti itu dan kita tidak menyegarkan kembali rohaninya kita, bisa lama-lama roh kita melemah dan bahkan bisa mati. Nah ini kan gawat gitu, suatu hal yang sangat berbahaya khususnya untuk anak-anak Tuhan gitu kalau sampai roh kita ini lemah. Kenapa? Bahayanya apa sih? Bahayanya kita bisa kehilangan pengharapan kita,
namanya roh itu capek ya, terus kita masih disuruh menunggu penggenapan janji Tuhan gitu. Jelas lama-lama pasti capek banget gitu. Dan bahayanya kalau udah kayak gini, kita justru jadi kecewa dengan Tuhan. Istilahnya gini, kita masih ada ngurusin masalah setiap hari, terus kita masih ada, oh ya Tuhan tuh udah pernah janjiin loh sama aku gitu. Buat kita menunggu itu kan butuh waktu juga, butuh proses. Nah kalau rohnya kita lemah, terus gimana gitu? Takutnya yaitu kita bisa justru jadi kecewa. Nah ini kan berbahaya banget gitu loh. Karena namanya jawaban Tuhan ada 3 ya, semua tahu ya, iya, tidak, atau tunggu. Nah kalau disuruh nunggu tapi nggak kuat imannya, udah capek duluan, udah males duluan, ya akhirnya kita malah justru nanti takutnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan, kan malah jadi kita tuh tidak menerima apa yang Tuhan udah janjikan buat kita gitu loh. Kan kitanya yang rugi sebenarnya. Nah, waktu kita disegarkan kembali baik secara jasmani maupun secara rohani, itu tuh kan kayak HP tuh di restart baru gitu. Kadang tuh kalau handphone udah lama nggak di restart ya, itu kan lemot, atau mungkin hal-hal yang biasanya bisa kita lakukan dengan handphone tiba-tiba nggak bisa ya. Oh iya, karena lupa, udah lama nggak di restart gitu. Nah jadi waktu lagi stuck kayak gini, ayo kita sekarang sama-sama ambil waktu buat kita sama-sama refresh, ambil waktu sama-sama buat istirahat sejenak dari kesibukan-kesibukan yang kita sehari-hari. Oke, yuk kita sama-sama baca di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah guys, kalau kita tuh mau menjaga kesehatan jasmani kita kan bisa ya jaga makan kita, olahraga teratur, terus istirahat itu cukup gitu ya. Sedangkan kalau kita mau menjaga kesehatan rohani kita itu ya dengan merenungkan firman Tuhan. Karena seperti yang dikatakan di Mazmur tadi, itu tuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air loh. Kalau kita kesukaannya itu Taurat Tuhan gitu. Nah, waktu kita lagi capek akan semua hal yang ada, atau rasanya tuh udah full kerja berapa hari berturut-turut tanpa henti, yuk kita sama-sama mau ambil waktu buat istirahat, menenangkan pikiran kita, dan mencari Tuhan, karena Tuhan itu sumber airnya kita. Oke, sebagai kesimpulannya, ya Yesus itu tuh sumber air dan sumber peristirahatannya kita gitu. Waktu kita lagi sama-sama hampa, kita lagi capek banget gitu ya buat menghadapi semua hal yang terjadi dalam hidup kita, masalah-masalah hidup kita gitu. Yuk kita sama-sama cari Tuhan, karena memang secara jasmani maupun rohani kita perlu yang namanya ambil waktu gitu buat istirahat. Nah, Tuhan aja butuh istirahat waktu menciptakan dunia ini ya. Setelah selesai menciptakan dunia ini kan Tuhan terus istirahat. Apalagi kita gitu. Kita juga perlu untuk beristirahat. Oke. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman yang sedang Kau sampaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan ajari kami selalu ya Tuhan, supaya kami boleh mengambil waktu ya Tuhan untuk beristirahat. Dan biar tempat peristirahatan kami itu hanya Engkau saja ya Tuhan, bukan hal yang lain. Karena hanya Engkau saja satu-satunya tempat yang bisa buat menjadi tempat kami bersandar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau gak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini juga boleh menjadi rema ya Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menjagai dan melindungi, sehingga apapun yang kami kerjakan juga Tuhan Yesus yang membuat berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan firman Tuhan hari ini, dan kami menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan, supaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, jadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Menyerahkan semuanya ini ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Kristus, amin.
Thank you guys. God bless you.